Halo semuanya, sekarang saya akan kembali melanjutkan cerita santet dari akun kasus endokrin. Bagi yang ingin membaca threadnya, saya simpan link di bawah. Bagian 11. Ketika hendak berbicara, Kimera mengajak bapak saya ke ruangannya. Kata dia, sebaiknya ini dibicarakan empat mata saja. Sial, padahal saya sangat penasaran. Sementara bapak pergi ke dalam dengan Kimera, saya menunggu di ruang tamu sambil ngemil keripik pisang. Saya kira Kimera bakal seperti di film-film horor, bengis dan juga congkak. Tapi sikapnya sama saja seperti orang pada umumnya. Malah bisa dibilang ramah, apalagi istrinya yang sudah menyajikan cemilan ini. Mungkin sekitar 15 menit berlalu, bapak saya kembali bersama Kimera. Mereka langsung duduk di kursi seperti semula. Terlihat ada ketegangan di wajah mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa di dalam tadi mereka bertengkar? Jadi, kalau bukan Aki, apa ada orang lain? Bapak mulai berbicara. Aku mengaku memang sudah mengganggu keluarga si Asep. Tapi sasaranku memanglah si Asep, bukan istrinya. Malam itu, aku mengirim 2 demit untuk membawa jiwa Asep. Hanya untuk memberi pelajaran. Aku bersumpah, tidak ada sedikit pun niat untuk membunuhnya. Tapi yang kena malah istrinya. Karena terlanjur sudah terjadi, aku pikir bila istrinya menderita, maka si Asep juga akan menderita. Aku juga mengirim peliharaanku untuk menghalang-halangimu saat kamu hendak pergi membantu si Asep, jawab Kimera. Saya tiba-tiba jadi teringat kejadian di kebun teh, saat anjing hitam yang mau menerkam bapak. Jadi, itu memang benar ulahnya Kimera. Dan Aki juga yang hendak berniat mencelakakan keluarga saya saat saya berhasil menyadarkan kembali si Ratih. Nada bapak mulai naik. Aku memang mengirim peliharaanku untuk mengawasimu, tapi tidak memerintahkannya untuk mengganggumu. Istri saya diteror, Ki, sampai dia jatuh sakit. Aku bersumpah demi apapun, hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengawasimu, bukan untuk mengganggumu. Aku mengawasimu hanya karena kagum kepadamu. Soalnya orang biasa sepertimu bisa melakukan upacara jemput lelembut. Usiamu terlalu muda untuk menguasai ilmu semacam itu, ucap Kimera. Entah sebuah kebenaran atau ini hanya pembelaan saja, saya tidak tahu. Kemudian bapak menyuruh saya untuk menceritakan apa yang dialami ibu. Saya bercerita kepada Kimera tentang ibu yang melihat sosok wanita di kamar mandi dan sosok lainnya yang menjelma menjadi teman ibu yang sudah meninggal. Baiklah, saya akan mempercayai Aki kali ini. Tapi saya mohon, beritahu kemana Aki membawa lagi Ratih sekarang. Apa maksudmu membawa lagi Ratih? Kimera tampak terkejut. Kimera malam itu memang memerintahkan peliharaannya untuk mendatangi rumah Asep, tapi untuk mengambil pocong yang telah ditanam di halaman rumah. Dia tersadar bahwa perbuatannya salah, karena setelah melakukan perbuatan keji itu lagi, dia selalu dihantui bayang-bayangan Teh Maria. Setiap malam, wajah Maria selalu menghantuiku. Saat tidur, dia masuk dalam mimpiku. Saat sedang diam, dia masuk dalam ingatanku. Dan saat aku sedang berkejap pun, dia menyusup dalam bayang-bayangan. Kini aku sadar, ternyata balas dendam tak membuahkan kepuasan, tapi penyesalan, ucap Kimera. Walaupun harus mengecewakan kliennya itu, Kimera mengambil resiko. Dia mengembalikan uang yang telah diberikan. Walaupun niat awal Kimera membantu bukan karena uangnya, tapi lebih kepada alasannya. Kita tentu selalu ingat jika ada orang yang senasib sama, kita seakan memiliki ikatan emosional dengan orang tersebut, sehingga kemudian menimbulkan rasa empati seperti mengasihani diri sendiri. Malam itu Kimera mengaku, dia telah berhenti urusannya dengan klien dan keluarga Kang Asep. Tidak ada lagi permainan, tidak ada lagi gangguan, bahkan dia menyesal telah belajar ilmu seperti ini. Entah benar atau tidak ucapan yang dikatakan Kimera itu, tapi dilihat dari wajahnya tampak sekali penyesalan yang sangat dalam. Kadang saya merasa kasihan,
Mungkin seumur hidupnya Kimera menderita dibayang-bayangi dosa masa lalunya. Jadi anjing hitam yang dikejar Ratih itu bukan atas perintah Aki. Sudah aku bilang, aku hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengambil benda yang aku tanam, bukan untuk mengganggunya. Tapi kalau dia menggonggong dan sekarang dikejar oleh istri si Asep, aku tak tahu, ucap Kimera. Sosok seperti apa yang ibu melihat? Tanya Kimera kepadaku. Astagfirullah, belum sempat aku menjawab pertanyaan Kimera, Bapak sudah memotong. Tiba-tiba saja Bapak teringat dengan sosok wanita yang Teh Ratih lihat ketika Bapak melakukan jemput lembut. Deskripsi yang ibu sebutkan tentang sosok wanita tersebut sama persis dengan yang Teh Ratih ceritakan sebelumnya. Bapak menepuk jidat. Katanya jangan-jangan dia melakukan kesalahan. Bapak bilang mungkin ada arwah yang ikut dan menempel ke tubuh Teh Ratih saat dia diajak keluar. Karena takut terjadi sesuatu dengan Teh Ratih, usai berbincang dengan Kimera, Bapak berpamitan untuk kembali ke rumah Kang Asep. Bapak mengerti Kimera tidak mau lagi terlibat dengan urusan seperti ini, walaupun masih tanggung jawabnya karena telah memulai kekacauan ini. Kimera meminta tolong kepada Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Dia siap diminta bantuan bila Bapak membutuhkannya. Tapi kalau harus terlibat secara langsung seperti sekarang, dia takut hanya akan menimbulkan masalah baru saja. Saya dan Bapak pergi kembali ke rumah Kang Asep. Sesampainya di sana, di rumah Kang Asep hanya ada ibu mertua dan adik iparnya saja. Menurut adik iparnya, Teh Ratih masih belum ketemu. Warga yang dipimpin Pak Lurah masih berusaha mencari. Terakhir katanya Teh Ratih terlihat pergi ke arah pesawahan. Saya dan Bapak segera menyusul setelah meminjam senter. Suasana kampung benar-benar sepi, tapi untungnya tidak terlalu gelap karena di langit bulan terlihat sempurna. Di bawah bayang-bayang bulan yang terhalang pohon-pohon besar yang menjulang, saya dan Bapak berjalan perlahan sambil mengarahkan senter ke semak-semak. Kami berniat menyusul rombongan Pak Lurah ke arah sawah. Begitu kami keluar kampung dan berjalan menuju pesawahan, terdengar longlongan anjing dari kejauhan. Saya dan Bapak saling berpandangan. Dari mana suara anjing itu berasal? Lolongan itu terdengar sekitar 3 kali, kemudian lenyap bersama angin malam. Kenapa rombongan Pak Lurah tidak terlihat juga, Pak? Bapak tidak menjawab pertanyaanku. Mulutnya tampak kumat kamit, mungkin sedang melafalkan doa. Saya tidak bisa mengganggunya kalau Bapak sedang begitu. Saya berkonsentrasi untuk berjalan di pematang sawah yang licin. Angin sepoi-sepoi membuat bulu kuduk merinding. Pemandangan di sekitar hanya terlihat beberapa orang-orangan sawah yang dipasang petani untuk mengusir burung. Tapi, jujur, dalam samar-samar cahaya bulan, sosok orang-orangan sawah yang tertiup angin tampak seperti manusia yang melambai-lambai dari kejauhan. Ikut Bapak Jang, ucap Bapak tiba-tiba. Setelah kami berjalan cukup lama dan belum bertemu dengan rombongan Pak Lurah, saya berjalan mengikuti Bapak menuju sebuah saung kecil di tengah sawah. Saya kira Bapak hendak mengajak saya beristirahat, tapi begitu kami sampai beberapa meter lagi dari saung, terdengar suara lengkingan anjing yang amat lirih dan pelan. Bapak mengarahkan senter ke arah saung, tapi tidak terlihat apapun di sana. Kami berjalan pelan sambil terus memperhatikan. Begitu cahaya senter Bapak menyorot ke arah kolong saung, terlihat sosok tubuh dengan rambut tergerai sedang jongkok membelakangi kami berdua. Bapak mematikan lampu senternya. Kami berdua jongkok sambil berjalan pelan. Rupanya sosok itu belum sadar dengan kedatangan kami berdua. Saya mengira mungkin itu semacam makhluk kejadian yang baru keluar malam-malam. Maklum, ini sudah hampir jam 10, atau mungkin itu arwah yang kebetulan sekelebat kami lihat. Tapi ketika saya mendongakkan kepala, sosok itu masih terlihat di sana. Saya dan Bapak masih tetap mengawasi. Perlahan sosok itu merayap dari luar, kakinya tampak sedang terjepit sesuatu. Tapi begitu kami memperhatikan dengan seksama, tiba-tiba kepalanya berputar pelan, hingga akhirnya kami saling bertatapan. Itu Teh Ratih dengan wajah yang menyeramkan. Matanya melotot tajam ke arah kami.
Karena sudah ketakutan, kami beranjak berdiri. Tapi Teh Ratih masih jongkok. Kakinya menjepit kepala anjing. Terlihat baju daster yang ia kenakan robek dan ada bercak-bercak darah. Di pahanya pun terlihat luka gores bekas cakaran kuku anjing. "Lepaskan anjing itu, Ratih," perintah Bapak. Namun Teh Ratih tidak menjawab. Dia malah meludah ke arah Bapak. Kemudian Teh Ratih mengambil batu seukuran mangkok di sampingnya. Dengan sekali ayunan ke atas, batu tersebut dihantamkan ke kepala anjing yang ia jepit. Seketika darah muncrat kemana-mana. Wajah pucat Teh Ratih kini telah berlumur merah. Anjing itu tak langsung mati. Masih terdengar napasnya tersengal-sengal karena tenggorokannya terjepit. Hantaman kedua, ketiga terus diluncurkan, sampai terdengar suara remukan tulang. Kepala anjing itu kini hancur berantakan, bahkan biji matanya terlepas keluar. Mulut moncongnya kini sudah tak terbentuk lagi. Giginya berserakan dengan daging gusi yang masih menempel. Sungguh saya syok melihat kejadian sadis seperti itu di depan mata saya. Walaupun anjing itu sudah hancur, tapi Teh Ratih masih belum berhenti menghantamnya dengan batu. Saya dan Bapak hanya berdoa melihat kelakuannya. Sebenarnya kami hendak mencegah, tapi kalau salah, malah kami yang akan menjadi sasaran hantaman batu selanjutnya. Bukan hanya wajahnya, rambut Teh Ratih yang tergerai telah bercampur dengan cipratan darah dan ceceran daging kecil yang menempel. Tidak tampak penyesalan di wajahnya, tapi sebaliknya dia tampak geram. Saya yang ketakutan kemudian mundur beberapa langkah, sedangkan Bapak semakin maju mendekati Teh Ratih. "Hentikan, Ratih," perintah Bapak. Mendengar suara Bapak, perhatian Teh Ratih pada bangkai anjing itu teralihkan. Dengan batu yang masih di tangan, sekarang Teh Ratih menatap Bapak lekat-lekat. Tanpa pemberitahuan dahulu, Teh Ratih langsung melemparkan batu di tangannya ke arah Bapak. Melesat begitu cepat seperti batu itu terbuat dari busa. Entah apa yang merasukinya hingga kekuatannya berlipat ganda. Walaupun sempat menghindar, tapi lemparannya telak mengenai lutut kanan. Bapak saya jatuh terperosok dalam lumpur sawah. Saya refleks langsung menghampiri Bapak. Rasa takut pada Teh Ratih tiba-tiba saja hilang seketika. Sungguh saya geram dan hendak membalas dendam dengan melemparkan kembali batu itu kepadanya. Belum sempat saya membalas, Teh Ratih loncat ke arah tiang penyangga saung. Dalam sekejap, ia naik seperti monyet menuju atap. Menyaksikan semua itu membuat tubuh saya mati rasa. Ingin rasanya saya lari dan berteriak karena ketakutan. Tapi yang terjadi, lutut saya malah lemas dan tenggorokan saya terasa kosong tak ada suara. Teh Ratih jongkok di atas atap saung. Dengan rambut tergerai panjang dan muka berlumuran darah, disinari cahaya bulan di atasnya. Dia tertawa ngikik seperti kuntilanak. "Lihat, Merah, peliharaanmu sudah aku musnahkan sebagai ganjaran karena tidak bisa menyelesaikan permintaan." Kepala Teh Ratih mendongak ke langit, kemudian ia tertawa ngingik lagi. Untuk sesaat saya diam memaku menyaksikan kejadian mengerikan itu. Hingga akhirnya saya tersadar dan segera menolong Bapak yang masih berusaha berdiri sambil menahan sakit. Luka di lutut Bapak tidak terlalu parah. Tampak darah segar mengucur dan dagingnya sedikit terkelupas. Teh Ratih kembali memperhatikan kami berdua. Raut wajahnya berubah menjadi serius. "Jangan pernah ganggu urusanku, atau hancurkan kepalamu seperti anjing itu." Kemudian Teh Ratih meloncat ke pematang sawah. Dia merayap dengan cepat seperti kadal. Entah akan pergi kemana, tapi dia pergi tanpa memperhatikan kami. Dari kejauhan dia seperti tenggelam dalam kegelapan. Suara gemuruh daun padi yang ditiup angin menjadi suara pengiring kepergian Teh Ratih. Dan lambaian orang-orang sawah seperti ucapan selamat tinggal. Kalau saja kaki Bapak sehat, mungkin dia akan mengejarnya. Dengan luka yang masih menganga, saya membopong Bapak kembali ke rumah Kang Asep. Katanya kita harus lapor Pak Lurah sebelum terjadi hal-hal yang lebih mengerikan pada Teh Ratih. Entah apa maksudnya dengan hal yang lebih mengerikan, karena saya tak bisa lagi membayangkan hal yang lebih mengerikan dari melihat pecahan kepala anjing di depan mata saya.